Kalau kita lihat kan aplikasi ada beberapa jenis ya. Jadi ada Ya. jenis monolitik, kemudian ada juga jenis yang mungkin sekarang cukup umum didengar itu namanya microservices. Oke. Nah, perbedaan utamanya itu terletak dari bagaimana service-service atau fungsi-fungsi itu dibentuk. Mungkin saya bilang sudah adopsi microservices. Banyak ya kita gunakannya sehari-hari di smartphone gitu ya. Iya, Sudah. aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk ya mungkin untuk beli sesuatu, Iya, untuk order transportasi, sesuatu, untuk beli transportasi. makanan gitu ya. Iya, saya bilang ya mereka sudah. Hai B-People, kembali lagi di B-Media Teknologi, platform yang membahas seputar teknologi dan perkembangannya bersama para ahlinya. Oke, kembali lagi bersama saya Shaldi Melita dan juga di sini ada Mas Reki dan Mas Fitra juga. Kita akan membahas kembali tentang application modernization. Pastinya juga akan ada giveaway di akhir episode nanti. Oke, Mas Fitra, mungkin kita membahas di episode sebelumnya ya, jadi memang khususnya saya juga nih kayak sebagai masyarakat milenials gitu sangat terbantu sekali nih dengan adanya aplikasi-aplikasi ya. yang langsung selalu ada services yang baru gitu kan. Ya. Berarti itu sudah menerapkan microservices tadi di People ya. Oke. Secara nggak langsung juga kita pengguna ya, Sheila ya. Iya, Dari betul, Mas Reki. smartphone, Ya Mas kita Fitra. secara nggak sengaja ya kita sudah memanfaatkan benefit dari microservices tersebut ya. Microservices, Tapi juga kita juga masih tetap menggunakan aplikasi-aplikasi yang monolitik, tetap masih ada ya. Tetap Tetap masih masih ada. ada. Nah, kira-kira nih kalau dari Mas Fitra sendiri kan banyak sekali nih mungkin organisasi yang mungkin ingin juga move ke microservices, Iya. tapi mungkin ada saja yang tidak bertahan sampai sekarang atau sempat Oh, gagal. iya. Nah, kira-kira itu kenapa sih gagalnya itu? Mas? Oke, ya mungkin kalau saya lihat ya belum berhasil ya, Belum iya, berhasil ya? belum berhasil ya. Hmm. Yang pertama adalah mereka tidak bisa merefactor aplikasi tersebut. Merefactoring tadi ya, Ya. DAO tadi ya. Ya, refactor itu ya tadi itu ya, Mbak tadi ya. Iya, iya. Dilepas. Ada misalkan. service yang dilepas. Iya. Gitu. Yang kedua adalah aplikasi tersebut itu adalah aplikasi jadi yang memang tidak mendukung Microservice. microservices framework. Itu ada. Kalau kita beli aplikasi jadi ya kita terima apa adanya kan. Terima padanya. Tapi kalau misalkan kita membuat aplikasi, kita develop aplikasi sendiri, ya kan kita punya kontrol terhadap aplikasi tersebut kan, lebih Ya. fleksibel kan. Itu kita bisa consider lah kita refactoring gitu. Nah, paling banter Ya. itu kita justru malah mengkontainerkan aplikasi tersebut. Oh, tadi yang sampaikan Mas Fitra di awal Iya, ya. belum tentu. Mengkontainerkan tapi belum berarti Belum tentu microservices. Oke. Nah, kalau dari tadi dua tadi nih Mas Fitra nih, Mm-mm. agak kendalanya seperti itu. Nah, kira-kira ini apa sih yang bisa dilakukan pendekatan itu untuk mengatasi kendala ataupun apa yang dihadapi kendalanya? Apakah karena tadi kesulitan di refactoringnya ataupun harus create from zero itu Iya. seperti apa sih yang biasa dihadapi dari kendalanya tadi ya? Kira-kira seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih dalam satu organisasi itu pasti ada aplikasi yang bisa kita split ya. Kalau saya lihat ya. Mungkin untuk beberapa aplikasi-aplikasi utama atau core application, Core application. itu mungkin agak riskan ya kita untuk mengubah aplikasi tersebut ya. Ya. Karena bagaimanapun juga core application adalah jantung dari perusahaan tersebut kan. Itu Betul, juga betul. nggak Iya. apa ya, nggak mudah lah gitu ya. Jadi mungkin saran saya kalau kita mau go dengan microservices Iya. atau kita akan mencoba mengadopt teknologi kontainer, itu kita bisa start dari misalnya dari less critical application. Oke. Aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu kritikal, yang masih bisa mentolerate downtime gitu ya. Itu bisa coba kita consider lah untuk di microservices kan. Kemudian yang kedua, yang umum itu biasanya ya kalau saya lihat website itu yang relatif lebih mudah kita microservices kan Sebagai front end ya. sebagai front end-nya ya. Tapi si core apps-nya tetap ada. Core app tetap ada Kita buat suatu microservices yang kita integrasikan ke ya. core app tersebut. Jadi dalam core application itu pasti ada surrounding application Surrounding di situ. application, betul. Nah, itu kita mesti kita harus melakukan assessment apakah Mana saja surrounding bisa, ya? tersebut itu bisa kita lepas menjadi microservices sebagai microservices ya.
Oke. Wow, Menarik sekali saya menarik banget ya. Iya. Sangat-sangat menambah wawasan kita nih Bee People ya. Aku juga tadinya belum tahu nih. Nah, ini Mas Fitra nih, kalau Ya. tadi kita bicara aplikasi, kemudian kita bicara monolitik, ada microservices, Kubernetes. Nah, kaitannya kalau kita bicara dengan deployment terhadap infrastruktur, ini lebih tepatnya ke infrastruktur yang apa nih yang sesuai dengan atau relevansi dengan microservices? Oke. Karena kan kita lihat di market juga ada hyperconverged Converged, infrastructure seperti itu. Apakah ini suatu infrastruktur yang bisa mendukung microservice atau tidak? Seperti itu. Karena Oke. hyperconverged lagi hype Hype juga, juga, ya. lagi tren ya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, ada beberapa cara ya kalau kita mau mendeploy aplikasi ke container platform ya. Jadi kita bisa memanfaatkan public cloud, itu Oke. kita bisa. Oh, iya. Atau kita bisa juga do it yourself Kubernetes cluster, itu juga memungkinkan di data center kita. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan solusi yang sudah ditawarkan di dalam hyperconverged infrastructure. Idenya sih begini sih Mas ya, kalau menurut saya ya. Ya. Kita punya sebuah HCI atau hyperconverged Hyperconverged infrastructure. ya. Itu kan dia pada dasarnya adalah software defined IT infrastructure, Iya. Betul. gitu kan. Nah, di mana kita lebih berfokus kepada mendeploy sesuatu. Iya. Jadi kita nggak harus memikirkan gimana kita membentuk storage, Betul. mengkonfigurasi network dan seterusnya kan. Kita Ya. nggak usah. Kita lebih fokus kepada level aplikasi, ya, ya kan. level aplikasi. Ya. Nah, jadi ya jawabannya ya kira-kira begitu Mas. Kita bisa mendeploy aplikasi yang berbasiskan kontainer itu di public cloud, kita bisa. Public cloud, oke. Atau kita bisa juga do it yourself Kubernetes cluster, itu juga bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa memanfaatkan HCI, HCI. hyperconverged infrastructure. Oke, jadi nyambung ya, cocok sekali ya. Cocok sekali ya. Kubernetes ini dengan hyperconverged Hyperconverged. infrastructure. Karena hyperconverged juga kan bisa kita scale ya, seperti itu ya. Ya, Iya. Dari betul. sisi arsitektur hardware seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau kita nih bicara deployment nih, kira-kira berapa lama sih Mas Fitra? Deployment. Deployment microservices ini. Betul. Oke. Bandingkan dengan kita membuat suatu monolithic application seperti itu. Ya, kalau Mana yang lebih cepat, atau- saya lihat sih ya Mas Ya. ya, berhubung microservice itu kan dia fungsinya spesifik tuh. Aha, Login betul. ya fungsinya cuma buat login, autentikasi kan. Ya. Ya. Kemudian welcome page ya selamat datang, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian kita melakukan transfer atau kita cek saldo, itu kan saldo. fungsi sendiri juga kan. Iya. Ya. Itu kan dilakukan oleh tim ya. Di mana ada orang yang melakukan developing front end. Nah, Kemudian ada juga yang dia berurusan dengan back end, Back end, gitu ya. kan. Nah, itu ada tim yang melakukan, dia bikin service login, service transfer atau yang lainnya gitu kan. Mengenai berapa lama kita mendeploy, estimasi Itu average ya. Iya. kira-kira. estimasi agak susah Mas, tapi Oke. kita bisa mengkaitkan dengan teknik yang disebut dengan continuous integration dan continuous delivery, atau istilahnya adalah CI/CD ya, CI/CD ya, continuous CI/CD. integration, dan continuous continuous delivery delivery. Oke. atau deployment. Atau deployment ya. Ya. Dia itu pada dasarnya adalah sejenis automation ya, di mana dengan one click dia akan melakukan beberapa fungsi. Itu Oke, istilahnya. ya. Oke. CI itu adalah satu part di mana automation workflow untuk komponen-komponen untuk nge-build aplikasi. Contoh ya. Ya. Saya lagi coding nih. Ya. Simpelnya save. Ya. Ya kan? Ya. Setelah di save diapain? Run. Compile kan? Compile ya. Di run kan? Run. Ya. Kalau yang sebelum CI/CD, yang zaman-zaman saya kuliah gitu, Legacy lah, kira-kira ya, legacy ya. begitu di save, di compile. Ya. Setelah di compile, kan jadi tuh programnya. Jadi Kalau di zaman dulu exe gitu ya, saya deploy kan, jalan. Jalan. Oke. Di CI, begitu saya save atau istilahnya di commit, Ya. dia akan build otomatis. Setelah dia build otomatis, dia kan akan jadi satu output tuh. Ya. Nah, itu namanya artifact. Itu akan dideploy ke tujuan yang saya mau. Nah, dari source code sampai dia menjadi artifact, itu proses CI, continuous integration.
begitu saya ingin di deploy atau ingin saya install lah ya, Ya. di deploy di misalnya di testing mesin, itu udah part CD, continuous delivery. atau Continuous deployment. delivery. Nah, lebih jauh lagi itu sebetulnya prosesnya lumayan banyak Mas kalau yang di Constant CI. Jadi pada saat saya coding itu nanti ada satu fase yang disebut dengan continuous scanning. Nah, di mana continuous scanning itu adalah code saya, aplikasi saya, Ya. itu akan dicek dari sisi security-nya. Itu ada. Kalau misalkan reportnya bagus, ya berarti kita go ahead ya, Go ahead. kita bisa langsung compile. Tapi kalau misalkan hasilnya kurang bagus, ya kita masih rombak lagi dong aplikasinya kan, kita mundur ke belakang kan. Iya. Nah, asumsi ini semua beres lah gitu ya. Saya udah commit, udah save, kemudian aplikasinya di build, Ya. kemudian aplikasinya di build, kemudian dia diubah menjadi bentuk kontainer, selesai. Selesai. Jadi kan jadi satu kontainer image gitu ya. Ya. Saya mau deploy kemana nih? Gitu kan. Ya. Production. Nah itu ada lagi pipeline-nya ke situ untuk ngedeploy aplikasi ke environment yang kita mau. Jadi dengan CI/CD tadi justru semua prosesnya sudah diintegrasikan lebih luas lagi ya. Ya, Kalau tadi jelas. kalau yang di legacy kita misalkan di save, compile, selesai. Run gitu tadi ya. Iya. Jadi itu sebetulnya jembatan antara developer dengan tim infra, infra. ya kan? Kalau zaman dulu begitu saya udah deploy aplikasi, saya udah bikin aplikasi, Ya. aplikasinya udah jadi, saya kan pasti kontak tuh ke orang infra, Kalau dong di Mas siapin dong servernya. server Iya. di install gitu Nanti, ya. nanti balik pertanyaannya speknya mau berapa gede gitu Ya, kan. betul. Nah, Betul. jadi DevOps itu kultur, itu kira-kira simpelnya adalah jembatan antara si pembuat aplikasi dengan tim infra. Oh, gitu. Karena gini Mas, kalau udah di CI/CD, begitu saya save, commit, terus kan dia di build tuh, di compile gitu kan, terus jadi sesuatu kan di situ, kemudian di convert jadi container, kemudian saya deploy, saya di situ nggak ngeliat infra lagi, gitu Mas. Menarik DevOps sekali. tadi ya. Iya. Dan di bawahnya pun ya harus kita setup dengan benar, mulai dari kita akan simpan source code-nya di mana, kita nge-build-nya seperti apa, kita ngedeploy-nya kemana, itu kan pasti ada infranya di bawah kan. Nah, itu Ya. juga harus kita setup dengan benar. Jadi mungkin itulah yang membuat aplikasi juga selalu involved juga ya, Mas. Iya, betul. Nah, terkait dengan evolve nih, Iya. Mas Fitra. Ya, evolve. Kenapa evolve? Kalau dengan tadi Mas Fitra sampaikan dan tadi Sheila juga sampaikan mengenai evolve, dengan kata lain, apakah microservice itu never ending? Tidak Ya. ada selesai. Dalam arti inovasi selalu ada. Ya, Inovasi kalau saya selalu. lihat memang apa ya? Kalau saya lihat memang organisasi yang menerapkan microservices Ya. dan juga menerapkan kultur DevOps ya. yang memanfaatkan CI/CD yang tadi Mhm. itu cenderung untuk menambahkan fitur-fitur terhadap service tersebut. Mas Fitra, tadi kan kita bicara ada, tadi Sheila juga sampaikan ada organisasi atau institusi yang belum berhasil melakukan shifting. Nah, kalau misalkan ada dua organisasi, yang pertama sudah berhasil shifting atau transformasi dari monolitik menuju microservices, tapi yang kedua, dia perusahaan atau organisasi kedua adalah tetap stay as it is, tetap memonolitik saja. Ya. Nah, implikasinya ini terhadap bisnis apa menurut pandangan Mas Fitra? Oke. Kalau menurut saya sih ya kita lihat bahwa sekarang itu kan kita udah masuk ke era digital ekonomi ya. Oke, digital ekonomi Ya kan? ya. Kemudian yang kedua itu saya lihat kita cenderung untuk loyal terhadap aplikasi dan kita depend terhadap aplikasi yang kita gunakan. Kita install aplikasi untuk misalkan untuk shopping. Ya. Ya, kita akan depend ke aplikasi tersebut kan. Ya. Jadi yang saya lihat adalah mau nggak mau kita harus tetap berevolusi untuk meningkatkan fitur dari aplikasi tersebut ya. Ya. Nah, Ya. nah kalau kita lihat dari sifat naturnya monolitik dan microservices, sesuatu yang adapt cukup cepat Ya. dan cukup dinamis, Ya. itu kan bisa dikaitkan dengan fleksibilitas dari microservices kan. Ya, Nah, artinya yang saya lihat juga adalah perusahaan yang stay seperti itu, tetap mempertahankan Monolitik, ya. monolitik, itu cenderung untuk tidak berevolusi secara digital secara cepat. Dengan kata lain,
dia tidak bisa atau lambat dalam melakukan adaptasi terhadap tadi ya digital ekonomi juga. Iya. Seperti itu. Nanti Dan- akan ada perubahan yang signifikan, perbedaan yang signifikan juga ya. Iya. antara Iya. keduanya. Iya, betul. Itu yang saya lihat seperti itu sih, Mas. Dan juga tadi ya deployment-nya tadi kan kalau kita kembali lagi tadi ada hyperconverged dan ada bisa di cloud dan sebagainya. Berarti dari sisi microservices itu lebih cenderung adalah untuk ready untuk di-deploy di modern infrastructure atau software defined architecture dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi sebuah aplikasi atau produk lah ya, dia kan pasti punya satu fitur ya, fitur-fitur yang baru, yang selalu evolve Ya, gitu kan. selalu evolve. Case-nya itu adalah seberapa cepat kita bisa memperkenalkan fitur atau produk baru tersebut ke market. Betul. Nah, dengan konsepnya monolitik itu cukup sulit Ya. dan cukup memakan waktu. Karena Perlu kita capacity planning. kita ya. mesti capacity Iya. planning, kemudian Betul. kita juga cenderung harus membongkar aplikasi itu ya, aplikasi yang besar itu aplikasi kan. besar. Nah, kalau di konsepnya microservices itu mungkin saya bilang sih ya cukup related ya. Kalau kita pingin sesuatu yang adapt dengan cepat, time to market produknya juga lebih cepat, ya Betul. kita harus punya satu environment yang cukup dinamis lah gitu. Ya, cukup dinamis, bisa scale dan juga bisa mengikuti dari sisi kebutuhan microservices dengan deployment yang sangat cepat, Load-nya. speed to market ya seperti itu ya. Ya, Iya. betul. Ya, mungkin lebih tepatnya tadi seperti trennya tadi hype ya, saya sampaikan hyperconverged infrastructure adalah Betul, salah satunya dan juga di sisi cloud juga seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat juga ya ada beberapa yang mungkin bisa diceritakan di sini ya. Di mana sebelumnya kita kalau mau buka rekening bank ya kita harus datang ke bank, kita harus Oh ya. isi formulir dan seterusnya, melakukan verifikasi ID dan segala macam kan. Tapi kan kita lihat sekarang ada beberapa institusi yang sudah go digital. Digital. Misalnya kita bisa buka rekening lewat handphone, Iya. verifikasi Lewat ID handphone. juga lewat handphone. Itu kan mungkin contoh yang cukup signifikan sebuah institusi yang belum 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 mengubah mengubah. ke bentuk microservices dan institusi keuangan yang Sudah sudah mulai mulai. memodernkan aplikasinya Menggunakan microservices seperti ya itu. menggunakan microservices. Wow, luar biasa keren Luar banget ya Mas Reki Jadi ya. implikasinya sangat berpengaruh sekali ya terhadap behavior maupun Iya. terhadap culture kita Iya. juga ya sebagai pengguna gitu Betul, ya. betul. Iya. Kita pengguna kan sudah terasa ya mungkin Mbak dan Iya, Mas juga iya. kita loyal dengan aplikasi yang ada di Di smartphone smartphone, kita iya. kan. Betul betul. Kalau aplikasinya tetap begitu, nggak evolve, Kayak evolve, nggak ada fitur baru, betul. ya Rasanya kurang menarik ya. rasanya kurang menarik. Ada aplikasi baru, wah ini lebih apa? Lebih up to date nih lebih up gitu to ya. date, Update melakukan lagi, fitur-fitur ya. lebih menarik, Betul, setiap betul. saat bisa berkembang. Nah itu yang mungkin lebih menarik. Iya. Wow, ternyata itulah tadi People ya. Hal dibalik ya satu aplikasi ya, modernization tadi dibalik dari aplikasi atau institusi organisasi yang selalu up to date ya setiap harinya gitu ya. Iya. Nah, mungkin dari Mas Sita sendiri ada yang masih ingin disampaikan nih sama People yang mungkin belum sempat Dan belum sempat, saya ya. atau Mas Reki tanyakan. Ya, mungkin ada dua hal ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari sisi organisasi ya, mungkin ada alasan mereka tidak go dengan microservices. Misalnya, memang mereka tidak ada roadmap untuk menjadi sebuah institusi digital. Oke, Gitu. Itu satu satu utama. ya. Iya. Tapi kalau memang organisasi tersebut dia punya roadmap untuk go digital, yaitu adopt untuk microservices dan konten itu tidak terelakkan lagi lah. Mereka pasti akan menggunakan Mau nggak itu. mau harus menggunakan microservices. Iya, iya, Supaya bisa terus compete ya. Kita bisa Ya, compete. ya. Speed to market juga ya. ya. Dari sisi Time to marketnya time to lebih marketnya cepat juga. ya. Menarik sekali. Iya, Betul. luar biasa nih Mas Fitra Iya. ya. Dan ya sebetulnya juga yang kedua ya, itu dengan microservices, dengan pendekatan microservices, kita tidak terpaku dengan satu pemrograman language saja. Kita nggak terpaku pada satu programming language. Kalau misalkan di monolitik, kita akan depend ke satu aplikasi, satu programming program language ya. ya. Oke, kita sepakat menggunakan apa misalnya menggunakan C gitu ya. Oke, kita buat the whole application dengan C. Kan? C. Tapi kalau di microservices ya kita menggunakan yang memang baik untuk
fungsinya, fungsi Service tersebut tertentu. Nah, Ya. fungsi tersebut dengan service Ya. tersebut ya. Ya, misalnya kalau untuk front end bagusnya menggunakan ini loh, ya udah kita Oh. pakai. Iya. Oke. Atau misalkan untuk back end bagusnya pakai programming language ini loh, ya udah kita pakai Dan juga. itu bisa diintegrasikan secara otomatis ya. Kita Ada integrasi orkestrasi juga dan sebagainya. kita integrasikan ya, karena ya kebetulan antar microservices kan ngobrol Ngobrol. ya kan, ngobrol kan. Ya dia ngobrol dengan satu bahasa lah ya, bahasa, satu bahasa. Wow, menarik sekali ya, People ya. Kita sudah membahas terkait dengan tadi ada microservices gitu ya, yang tadinya monolithic juga. Terus juga kita sudah sambungkan juga nih dengan Kubernetes tadi dan bahkan hyperconverged infrastructure ya, yang sekarang kita harus terus up to date nih ya. Oke, thank you banget nih Mas Fitra buat waktunya. Ya itulah tadi topik yang membahas terkait modernization application ya, atau application modernization. Nah, jadi hari ini kita juga mau bagi-bagi giveaway ya. Ada satu buah monitor ya buat People yang selalu setia menonton di Media Teknologi setiap hari Rabu. Caranya gampang, tinggal jawab pertanyaan di bawah ini ya. Oke, jawab saja di kolom komen dan kita akan umumkan di episode selanjutnya. So, thanks to Dell Technologies Indonesia. Saya Shaldi Melita dan juga Rek Yardi. Mas Reki dan juga Mas Fitra. Pamit undur diri. See you and bye-bye.